Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang budiman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Para pemirsa, apakah nasihat pernikahan itu masih diperlukan sekarang ini? Mengingat sekarang pasangan suami istri sudah pintar-pintar. Jawabannya adalah tentu saja masih diperlukan. Bahkan sampai kapanpun. Kenapa? Karena setiap keluarga pasti akan menjumpai persoalan-persoalan dan ujian-ujian yang silih berganti, baik bagi keluarga anyar gres maupun bagi keluarga yang lawas. Setelah dua anak manusia berbeda jenis kelamin menjalani akad nikah, belum pasti akan bahagia selamanya. Tidak selamanya senyum mengembang pada saat pesta pernikahan itu akan bertahan lama. Ada yang baru sehari dua hari senyum bahagia itu berubah dengan cepat menjadi duka ketika salah satu mempelai kelihatan aibnya yang semula ditutup-tutupi, seperti yang baru terjadi akhir-akhir ini dan viral di media sosial. Ada yang berjalan 1 bulan 2 bulan, kemudian tangisan pilu terdengar dari rumah karena ada yang selingkuh misalnya, atau tidak puas dengan pasangannya. Ada pula yang berjalan setahun 2 tahun, bahkan ada pula yang sudah punya anak, kemudian pertengkaran terus terjadi dan tidak bisa dihindari karena persoalan tidak kunjung teratasi. Ada pula yang sudah cukup lama berumah tangga, bahkan anak-anak sudah beranjak dewasa atau bahkan sudah ada yang menimang cucu, tapi kemudian perceraian tidak bisa dihindari karena badai melanda. Fenomena dan liku-liku dalam rumah tangga memang beraneka ragam dan semua pasangan suami istri dipastikan akan mengalami ujian dalam rumah tangga. Betapa tidak, karena pasangan suami istri itu berawal dari dua jenis manusia yang berbeda, dua prinsip yang berbeda, dua keinginan dan selera yang berbeda, bahkan dari keluarga masing-masing mempelai yang berbeda pula. Dari adanya potensi perbedaan masing-masing anggota keluarga yang disatukan dengan adanya cinta dan kasih sayang setelah menikah, tidak berarti menjadikan perbedaan akan menghilang. Tidak. Maka sama seperti layaknya tanaman, diperlukan adanya penyiraman, pemupukan, dan perawatan agar keharmonisan dalam keluarga akan selalu terjaga hingga akhir hayat. Para pemirsa, mari kita simak tips menjaga keharmonisan ala Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh seorang kiai alim yang juga menjadi seorang penyuluh agama Islam di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Nur Halim LC. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang budiman, pada saat ini saya ingin membagi kebersamaan dengan Anda sekalian dengan membagikan tips-tips keluarga harmonis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana manusia tercipta memang dari unsur yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi perbedaan itu tidak seharusnya menjadikan mereka saling mencela, mereka saling memandang remeh pasangannya, tapi justru perbedaan itu adalah saling untuk melengkapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang agung yang memberikan contoh dalam segala lini kehidupan, termasuk kehidupan berumah tangga. Pada prinsipnya, ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan kana khuluquhul Quran, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Beliau berakhlak penuh dengan isi-isi Al-Quranul Karim. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang bagaimana cara berumah tangga adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan
pergaulilah. Ini khitabnya untuk para laki-laki, untuk para suami. Wa ashiru, hai para suami semua, engkau bermuasyarahlah, bergaullah, hunna, kepada para istri, bil ma'ruf, dengan baik. Oleh karena itu, dari sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang teladan yang patut kita contoh. Bahkan dengan statement beliau yang sangat jelas, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, terhadap istri-istriku. Ini yang patut kita contoh, agar setelah akad nikah keharmonisan terjaga, keberlangsungan rumah tangga dapat lestari, dan dapat menjadi pasangan yang selalu dalam naungan mawaddah warahmah. Maka kita perlu mencontoh sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul, dalam berumah tangga bersama dengan para istrinya. Contoh, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu boleh dikatakan usianya jauh di atas Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istrinya, tapi beliau tidak menghilangkan keromantisan dalam berumah tangga, karena itu adalah salah satu cara, tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Di antara yang beliau lakukan, beliau pernah diceritakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah beliau meminum air dalam menggunakan satu gelas bekas air minum yang dipakai oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidah Aisyah meminum air minum dari satu gelas, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempelkan bibirnya persis dengan di mana Sayyidah Aisyah meminum dari gelas tersebut. Jadi ini salah satu bentuk romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ para ulama mengkiaskan bahwa kebersamaan itu dibutuhkan. Sesibuk apapun seorang suami, sepadat apapun kegiatannya, maka sempatkan untuk kebersamaan dengan istrinya. Itu tidak hanya untuk minum dengan satu gelas bersama, makan pun dalam satu piring bersama, mandi dalam satu bejana bersama, itu pun dianjurkan untuk kehidupan berumah tangga. Ini adalah salah satu tips yang bisa dilakukan dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian diantaranya lagi yang kedua adalah memanggil istrinya, memanggil pasangannya dengan panggilan-panggilan yang romantis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika memanggil Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan ya Aish atau ya Humaira, yang berarti wahai wanita cantik yang pipinya kemerah-merahan. Ini semua dalam rangka apa? Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan sebaliknya, bagi seorang istri juga harus memanggil dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan bagi suaminya. Ini diantara beberapa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari kita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Terlebih dari itu, secara umum, ketika Sayyidah Aisyah ditanya, madza yasna'u Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi baitih, apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam rumah? Qalat kana yakunu fi mihnati ahli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah, beliau selalu membantu istri-istrinya. Wa idza jaa waktu shalah kharaja ila shalah. Dan ketika nanti baru hadir waktu shalah, beliau baru keluar untuk menunaikan ibadah shalah. Ini adalah satu hal yang mungkin kecil, tapi jika dilakukan dengan baik, maka hal itu akan menjaga komunikasi antar kedua pasangan. Misalnya mencuci bersama, memasak bersama. Ini Rasulullah selalu membantu istri-istrinya untuk menunaikan tugas-tugasnya sebagai Rabbatul Bait, sebagai pemelihara rumah, sebagai orang yang mengatur rumah tangga. Maka tidak menutup kemungkinan jika kita sering mungkin membantu istri dalam memasak, membantu istri dalam mencuci, membantu istri dalam menyapu, dan seterusnya yang berhubungan dengan pemeliharaan rumah tangga, maka insya Allah itu juga berarti akan menjaga komunikasi antar keduanya, maka bisa menjadikan saling keterbukaan antar keduanya. Yang perlu kita catat bersama bahwa manusia tidak ada yang sempurna, nobody is perfect.
tidak ada manusia yang sempurna, tapi yang ada adalah saling menyempurnakan. Di mana kekurangan disempurnakan oleh pasangannya, di mana kekurangan seorang istri akan ditutupi oleh suaminya, begitu juga sebaliknya. Maka jika itu yang terjadi, maka insya Allah pasangan kita akan menjadi mawaddah warahmah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan modal. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ketika pasangan itu sudah melakukan akad nikah, maka modal telah diberikan oleh Allah, yaitu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Timbulnya mawaddah, timbulnya cinta, timbulnya kasih sayang itu pasti berasal ketika setelah akad nikah. Sebelum akad nikah belum dikatakan sebagai cinta sejati. Kasih sayang sebelum akad nikah itu pun belum sejati. Tapi ketika sudah akad nikah, maka Allah telah memberikan modal cinta dan kasih sayang. Tugas manusia tinggal merawat cinta dan kasih sayang tersebut. Memang idza tammal amru bada'an naqsu. Ketika sudah sempurna suatu urusan, misalnya sudah akad nikah, maka akan tampak segala bentuk kekurangan pasangan kita masing-masing. Dan itu manusiawi. Memang yang saya katakan tadi, manusia tidak ada yang diciptakan oleh Allah sempurna. Dan kekurangan-kekurangan itu marilah dijadikan satu keharmonisan, dijadikan satu ritme kebersamaan agar kekurangan itu ditutupi masing-masing pasangan, dan kita menggali masing-masing potensi kita untuk terus maju ke depan menjadi sebuah pasangan di bawah naungan mawaddah warahmah, dan berharap cinta ini bersemi, berkembang dan abadi sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasangan yang baik tidak hanya sehidup semati, tapi di dunia sampai di surga. Sebagaimana ayat-ayat cinta bahwa al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Syarat menjadi pasangan sampai di surga adalah keduanya saling bertakwa. Karena kalaupun kita saling mencintai di dunia, al-akhilla, orang yang saling mencintai, pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh kecuali kedua-duanya harus bertakwa. Kunci utama kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga adalah bertakwa. Demikian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.